Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ayu Kurniawati dari Prodi D3 Kebidanan, Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 langkah penurunan kepala janin. Yang pertama adalah engagement. Engagement ini terjadi ketika presentasi bagian terbesar janin, terutama kepala, telah memasuki rongga panggul. Engagement telah terjadi ketika bagian terendah janin telah memasuki stasiun 0 atau lebih rendah. Pada engagement ini posisi kepala synclitismus. Synclitismus ini terjadi di mana sutura sagittalis sejajar dengan sumbu jalan lahir. Kemudian karena adanya dorongan kontraksi dan his, kepala akan mengalami penurunan atau descent. Descent terjadi ketika bagian terbawah janin telah memasuki rongga panggul. Dalam fase descent itu terjadi asiklintismus anterior, yaitu di mana sutura sagittalis mendekati promethereum. Kemudian kepala akan semakin turun karena adanya kontraksi, kemudian terjadi perubahan yang mulanya kepala mendekati promethereum, sekarang kepala mendekati simfisis yang disebut dengan asiklitismus posterior. Kemudian kepala akan semakin turun ke bawah, dan selanjutnya yaitu terjadilah fleksi. Fleksi itu di mana dagu janin akan mendekati dada. Di sini kepala sudah mencapai os 3 ya, atau os ischiadica. Nah, di sini kepalanya sudah tertahan, kemudian secara otomatis kepala akan mengalami putaran paksi dalam. Putaran paksi dalam dimulai pada bidang setinggi spina ischiadica. Setiap kali terjadi kontraksi, kepala janin diarahkan ke bawah lengkung pubis dan kepala berputar saat mencapai otot panggul. Pada putaran paksi dalam, ubun-ubun kecil yang di pinggir itu, yang mulanya di pinggir, dia akan berpindah menjadi ke tengah atau di depan. Yang langkah selanjutnya yaitu ekstensi. Ekstensi terjadi saat kepala janin mencapai perineum. Kepala akan defleksi ke arah anterior oleh perineum. Mula-mula oksiputnya melewati permukaan bawah simfisis pubis, kemudian kepala keluar mengikuti sumbu jalan lahir akibat ekstensi. Keluarnya kepala ini mulai dari ubun-ubun kecil, kemudian mata, dan dilanjutkan dengan hidung. Dan langkah selanjutnya yaitu putaran paksi luar. Setelah ekstensi, kemudian langkah selanjutnya putaran paksi luar, yaitu pada hakikatnya kepala janin akan menyesuaikan sumbu janin, sehingga panjang sumbu bahu dan panjang kepala itu akan ada dalam satu garis lurus. Jadi janinnya jadinya lurus gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu terjadilah ekspulsi. Ekspulsi itu lahirlah janin secara berturut-turut. Yang pertama dilahirkan adalah bahu anteriornya dulu, kemudian dilanjutkan bahu posteriornya, dan selanjutnya badan bayi akan lahir dengan seluruhnya. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.